Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Yang karenanya itu kita dapat menjalankan ibadah saum fi syahri Ramadan walaupun tentu dengan keadaan yang berbeda dari Ramadan tahun sebelum-sebelumnya. Tentu ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kita untuk tidak memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Berkaitan dengan syukur, di antaranya dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang rasa syukur. Di antaranya adalah surat Al-Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan Luqman adalah hamba Allah yang diberikan hikmah. Di antara hikmahnya adalah kepahaman dalam mempelajari ilmu, khususnya ilmu agama, dan ketepatan berbicara. Maka sebelum diangkatnya Nabi Daud alaihissalam, Luqman termasuk orang yang memberikan fatwa. Sehingga banyak orang-orang yang meriwayatkan secara turun-temurun. Setelah Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul, Luqman tidak lagi memberikan fatwa. Dia ikut menimba ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam. Sehubungan dengan hal ini, Luqman pernah mengatakan, sesungguhnya aku tidak merasakan cukup apabila telah dicukupkan atasku. Maka suatu waktu seseorang bertanya kepada Luqman, siapakah seburuk-buruknya orang? Luqman pun menjawab, dialah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya melakukan sebuah kejahatan. Maka mereka berkata kepada Luqman, sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur atas dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka dapat kita simpulkan dari tafsir Jalalain ini bahwasanya rasa syukur ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita pribadi, sehingga hati kita merasa tenang, pikiran kita merasa tenang, dan akhirnya ibadah kepada Allah menjadi lebih baik dan lebih bagus. Tentunya yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu sangat-sangat kita harap sekali syafaatnya di akhirat kelak. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ini menjadi sebuah hal yang luar biasa saat kita harus bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi Shallu alaihi wasallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atasnya, dan orang-orang mukmin bersolawat dan memberikan salam atas penghormatan kepadanya.
Maka dari surah ini tentu kita memahami bahwasanya sholawat itu tidak saja kita selaku hambanya. Imam Qurtubi menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan Allah bersolawat kepada nabinya yaitu bentuk sebagai rahmat dan ridhonya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dimaksud dengan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad? Yang dimaksud adalah doa, meminta pengampunan, istighfar kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu kita selaku umatnya yang mengharapkan sekali bertemu dengan beliau dan mengharapkan syafaatnya, kita bersolawat kepada beliau. Dalam sehari, tanpa kita pungkiri, tanpa kita sadari, memang dalam satu hari minimal sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 9 kali. Dalam sholat wajib ada tahiyatul awal, tahiyatul tsani au akhir. Minimal sekali 9 kali dalam sehari. Tentu dalam rangka menambah keimanan kita dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan, maka sholawat ini perlu kita pertambah, kita perbanyak dengan harapan kita menjadi insan yang lebih baik. Keadaan saat ini, di mana saat ini sedang merebaknya wabah pandemi COVID-19 atau virus corona, pergerakan kita menjadi terbatas. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadah dari rumah. Ini bukanlah suatu alasan untuk kita untuk tidak peduli kepada sesama. Maka pada kesempatan ini, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari salah satu pembelajaran yang luar biasa, yaitu menyebarluaskan spirit Al-Ma'un. Tentu kita butuh role model, sebuah contoh apa itu spirit Al-Ma'un. Tentu kita sudah mempunyai role model, yaitu yang dicontohkan oleh pendiri bangsa, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya sebelum kita membahas bagaimana role model ini dijalankan dan dipraktekkan, sepantasnya kita mengetahui dulu apa makna kandungan dari surat Al-Ma'un tersebut. Surat Al-Ma'un adalah surat Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tahukah kamu siapa pendusta agama? Dia adalah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memelihara orang miskin. Celakalah dia yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, dan berbuat ria dan enggan memberikan bantuan harta yang bermanfaat. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan tentang surat ini, surat Al-Ma'un. Ayat 1-3 adalah ayat yang menjelaskan secara terperinci siapa itu pendusta agama. Pendusta agama adalah mereka yang menghardik, menyakiti, tidak menyayangi anak yatim, dan juga tidak menganjurkan untuk memelihara orang miskin. Maka saat kita telah menanamkan sikap ini, sikap yang hakiki ini, yaitu tentang apa itu pendusta agama, maka Syahid Tuhlai dalam Suara Muhammadiyah, penerbitan Suara Muhammadiyah 18 November 2018 menjelaskan bahwasanya pilihan kita cuma ada 2, yaitu menjadi pendusta agama atau menjadi penegak agama. Maka jelas pilihan kita adalah menjadi penegak agama. Maka dengan spirit Al-Ma'un ini seharusnya kita bisa menjadi insan yang bermanfaat untuk sesama. Nah, dalam langkah menyebarkan semangat spirit Al-Ma'un ini, tentu kita harus paham role modelnya bagaimana.
Role model ini telah dicontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai beberapa santri. Santrinya bertanya-tanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Wahai Kiai, kenapa kita selalu belajar Al-Ma'un, Al-Ma'un, dan Al-Ma'un lagi?" Tentu Kiai paham betul apa yang dipikirkan oleh santrinya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, "Tentu saya mengetahui bahwasanya kalian telah hafal, telah mengetahui, telah membaca dalam sholat-sholat kalian. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian telah mengamalkan? Telah mengamalkan apa isi kandungan surat Al-Ma'un?" Maka dari sinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan kepada santri-santrinya untuk mencari anak yatim, fakir miskin duafa, untuk dimandikan, diberikan pakaian, dan diberikan makanan. Dari sinilah awalnya spirit Al-Ma'un yang harus kita sebarkan. Tentu kondisi saat ini tidak sama antara kita dan orang lain. Bisa jadi kita lebih beruntung daripada mereka. Maka dengan spirit Al-Ma'un ini, spirit berbagi, seharusnya kita termasuk orang yang membantu satu sama lain. Dengan harapan ini menjadi wasilah kita, ini menjadi harapan kita ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang peduli akan sesama. Spirit Al-Ma'un ini juga menjadi sebuah dorongan organisasi Muhammadiyah untuk selalu berkiprah, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan kita selaku individu, selaku muslim dan mukmin yang tentu paham betul yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita, sholat Al-Ma'un ini sudah sepantasnya sekarang dengan kondisi saat ini kita harus mengamalkan surat Al-Ma'un ini. Saat kita telah mengamalkan surat Al-Ma'un ini, maka saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak seberuntung dengan kita bisa merasakan indahnya bulan Ramadan. Begitu banyak warga negara Indonesia, pekerja-pekerja yang dirumahkan, yang tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah karena keterbatasan pergerakan yang dibatasi demi mencegahnya penularan COVID-19. Maka mari kita bersama-sama menyumbangkan, memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dalam bentuk donasi, dalam bentuk jasa, dalam bentuk tenaga untuk membantu saudara sesama muslim, sesama mukmin, bahkan sesama manusia. Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Kurang lebihnya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, tentu itu salah saya, dan apabila ada kebenaran dan sesuatu yang hak, tentu itu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Nun wal qalami ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.